Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dano Eko Sugiartono dari kelas Informatika D semester 3 dengan NPM 24016012 1017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil audit arsitektur organisasi komputer saya, yaitu mengaudit sistem komputer layanan jasa cetak digital di percetakan Kania. Di sini ada ringkasan audit, yaitu untuk memahami ruang lingkup sistem komputer layanan jasa cetak digital. Audit ini mengevaluasi efisiensi dan kreativitas sistem komputer di percetakan. Terus ada latar belakang. Yang pertama, efisiensi sistem. Audit ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer dalam layanan desain grafis dan cetak digital. Yang kedua, ada spesifikasi arsitektur, yaitu penilaian arsitektur terhadap perangkat keras yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang ada. Terus ada tujuan audit, yaitu untuk merekomendasi untuk perbaikan kinerja sistem, termasuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada bukti fisik lapangan, ini untuk CPU-nya. Ini printer laser, ini printer biasa. Sedikit tambahan untuk monitornya, yaitu Samsung. Saya lupa memotretnya. Selanjutnya ada identitas objek audit. Jadi sistem yang diaudit adalah Kania PC di percetakan Kania yang berfungsi untuk desain grafis. Yang selanjutnya ada spesifikasi arsitektur perangkat keras. Yang pertama CPU, yaitu Intel Core i5-3570 dengan 4 core 3,40 GHz, arsitektur 64 bit, mendukung kinerja optimal dalam pemrosesan data. Yang kedua ada kapasitas RAM. Memori RAM sebesar 8 GB, menyediakan ruang yang cukup untuk menjalankan aplikasi desain grafis dan manajemen cetak yang intensif. Yang ketiga ada penyimpanan HDD dengan kapasitas 10,43 GB untuk menyimpan data, namun dapat menjadi bottleneck pada kinerja sistem secara keseluruhan, soalnya itu sedikit. Yang selanjutnya ada lingkungan operasional. Yang pertama, tahap input, yaitu data desain masuk melalui USB, langsung ke RAM, terus untuk dibuka dalam aplikasi desain grafis. Yang kedua, tahap interupsi, yaitu CPU menerima interrupt saat perintah cetak dikirim, memulai proses rasteriasasi data sebelum pencetakan. Yang ketiga, ada tahap input, data yang telah diproses dikirim ke printer melalui USB menghasilkan cetakan fisik dari desain yang diinput. Selanjutnya ada mekanisme input dan output, yaitu untuk si printer mengirim sinyal error saat deteksi masalah, CPU menangani terus memberi notifikasi. Yang selanjutnya ada hasil observasi sistem. Yang pertama ada keluhan freeze atau lag. Jadi si pengguna melaporkan sering mengalami freeze saat membuka file besar dan saat proses percetakan berlangsung. Terus yang kedua, responsivitas sistem. Sistem operasi yang sudah tua menurunkan responsivitas saat aplikasi dibuka, meningkatkan penggunaan memori virtual yang intensif karena dia menggunakan Windows 7. Terus yang ketiga ada stabilitas sistem. Meskipun stabil, tapi sistem itu rentan terhadap masalah keamanan karena tidak melakukan pembaruan pada sistem operasi yang sudah lama. Seperti itu. Yang selanjutnya ada kendala sistem, yaitu untuk mengidentifikasi bottleneck utama yang mempengaruhi kinerja sistem komputer,
HDD lambat, dan RAM kurang memadai menyebabkan efisiensi cetak menurun. Kesimpulan, ringkasan hasil audit dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil audit PC Kania memiliki arsitektur yang cukup tangguh dengan CPU i5 dan RAM 8GB, namun mengalami hambatan kinerja bottleneck pada sektor penyimpanan perangkat lunak. Nah, sistem ini mampu melayani kebutuhan cetak harian pada printer Epson dan printer HP LaserJet, tetapi memerlukan perhatian khusus pada manajemen memori virtual agar tidak terjadi freeze saat melayani pelanggan seperti itu. Selanjutnya ada saran jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama untuk jangka panjang yaitu melakukan pembersihan berkas secara berkala dan melakukan defragmentasi hard disk untuk mempercepat akses data desain. Yang selanjutnya ada jangka panjang, yaitu untuk saran jangka panjang. Yang pertama, melakukan migrasi sistem operasi ke Windows 10 atau 11 64-bit. Itu tuh agar mempercepat proses saat memproses desainnya. Nah, terus untuk alasan keamanan juga dan kompatibilitas software desain terbaru serta mengganti penyimpanan utama dari HDD ke SSD untuk menghilangkan bottleneck seperti itu. Sekian presentasi hasil audit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.